Halo semuanya. Halo. Selamat siang dan selamat datang ya di IGF 2022 hari kedua dan webinar kedua. Gimana nih Gimana guys? semuanya kabarnya? Masih pada semangat gak? Semuanya udah makan ya gitu? Kalau belum boleh sambil dipersiapkan juga. Sambil makan juga sambil mendengarkan. Semangatin Kak. Ya nih aku semangatin nih. Ayo, ada 1 hari lagi loh. Yuk, sambilan juga ya boleh mempersiapkan catatan, pen, atau pensil buat bahan mencatat materinya. Iya, siapa tahu ada yang mau nyatet gitu biar nggak lupa sama materinya. Halo, halo. Halo. Teman-teman, ini tadi pagi ada ikut main stage enggak? Gimana? Game-game yang di showcase menarik enggak? Iya, gimana tuh? Ada yang ikut gak main stage tadi? Banyak tuh gamenya yang di showcase tadi. Ya. Setelah showcase ada yang mengunjungi booth mereka setelah melihat showcase mereka? Sempat nggak? Belum. Jangan khawatir Dan sih. Booth-nya ya, bakal dibuka sampai jam 5 nanti. Kalau misalnya kalian tidak sempat menanyakan tadi pertanyaan-pertanyaan kalian di main stage. ya, booth-nya juga buka 24 jam ya. Jadi Hmm. ya, hanya bedanya saja belum tentu dijawab gitu. Iya, nanti di atas jam 5 mungkin agak slow refs ya yang punya booth-nya, soalnya mereka harus punya kesibukan masing-masing. Belum mengunjungi soalnya makan siang. Iya, nggak apa-apa, ambil makan siang aja kalau misalnya di sini. Nggak apa-apa. Nggak Iya, makan siang. nggak dikejar waktu. Iya, Ngomong-ngomong, hari ini kan waktu webinar kedua. Ada yang kira-kira tahu nggak topiknya tentang apa ini? Gimana? hmm. Ada yang tahu nggak tema webinar kali ini kita apa? Visual storytelling bukan, Kak? Wah, bener banget. Hmm, Fullnya ada yang tahu nggak? Adanya tahu nggak full dah? Dikit lagi, bener dikit lagi. Visual storytelling. visual storytelling ada banyak loh. Visual storytelling di komik, visual storytelling di film. In video games. Nah, bener banget tuh. 100 Iya, 100 buat yang jawab. visual story in the video game. Nah, kira-kira ada yang tahu gak itu visual storytelling itu kayak gimana? Menurut kalian visual storytelling itu apa sih? Ceritain cerita dalam game, cerita dalam gambar. Bercerita dengan gambar. Iya. Jadi storytelling itu kan bisa dalam bentuk teks dan dalam bentuk gambar gitu kan. Jadi kesannya visual storytelling itu kayak menceritakan dengan gambar gitu, dengan art style. Yes, desain karakter, environment juga. Kayak gambarnya menjelaskan sebuah cerita gitu, Iya, tanpa harus menggunakan teks. benar-benar. Aku setuju sih sama Roger. Di sini ada yang pandai bergambar nggak? Ada yang dari dulu sudah menggambar begitu? Iya, atau mungkin kuliah jurusan gambar Boleh dong di kafe, Kak. di kafe. Wah, Ya. Ada yang lain? Masa cuma satu? Harusnya banyak dong. atau yang lain pandai penggambar telur naga. Iya. Gambar susah, Kak. Aku Ah, aku setuju sih. kalau Bukan susah susah, sih, lebih lebih hmm, harus dilatih bahasanya. semuanya kalau semangat terus terus dilakukan itu ya bisa lebih gampang. Iya, benar. Tapi ada apa itu kan? Ada semangatnya gitu. Gambar kehidupan. Nah,
Ngomong sebelum kita memulai webinarnya, Rezi boleh menjelaskan tentang rules-nya ya? Sepertinya Rezi lah. Baiklah, saya akan menjelaskan rules-nya ya. Jadi sebelum kita memulai webinar, ada kalanya kita mengikuti rules ya, biar dapat menjaga keadaan yang kondusif gitu. Jadi pertama itu peserta diwajibkan untuk mengubah nama mereka sesuai format nama. Yang kalau Venusian itu name strip nama. Dan yang kalau non Venusian itu bisa dari asal sekolah, universitas atau perusahaan strip nama. Yang Dan yang belum kedua, ganti nama, silakan di rename dulu ya. ya. Dan yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mic selama webinar berlangsung. Dan itu hanya diperbolehkan untuk mengaktifkan mic-nya saat diperlukan. Seperti contoh sesi Q&A atau dipersilakan gitu. Dan yang ketiga itu peserta wajib menghormati orang lain, baik saat mengaktifkan mic maupun saat di chat. Dan yang terakhir adalah peserta yang bisa mendapatkan sertifikat adalah peserta yang menghadiri acara sekurang-kurangnya 80%. Jadi jangan langsung keluar ya setelah di tengah jalan gitu. Iya, jangan tiba-tiba keluar gitu. Tuh, kalau ada yang ingin ngobrol langsung dengan pembicara nanti, raise hand ya. Ya, Nanti biar pas bisa langsung di spotlight gitu. Baik, sejauh ini udah cukup jelas ya untuk pembacaan rules-nya. Baiklah. Langsung kita sambutkan pembicara aja ya. Pembicara hari ini adalah Kak Abdurrahim Naufal dari For Happy Studio. Silakan Kak. Silakan Kak. Oke, cek. Halo, udah kedengaran? Halo, ya udah kedengaran Kak. Halo, ya udah kedengeran Kak. Selamat siang Kak. Oke, siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Semua tim sehat di sini. Kakak udah sempat melihat acara IGF 2022 Kak? Kayak melihat booth atau melihat acaranya gimana di Discord? Sepertinya kakaknya lagi sibuk bentar. Cek. Halo. Sudah kedengeran Kak. Oke, kemarin udah lihat sih untuk yang buat yang ada tembak-tembakan itu, saya lupa nama gamenya, yang ada pistol itu udah lihat juga, masih prototype. Itu oke juga. Ada dari pendopo juga, itu satu batch di IXI juga, udah lihat juga untuk bootnya. Itu sih, udah lihat kemarin. Oh gitu. Kakak sendiri lagi di mana nih? Lagi di studio kakak sekarang? Iya, lagi di studio. Oh gitu. Kakak, kalau aku boleh tahu nih ceritanya gimana sih kakak bisa jadi co-founder For Happy Studio? Oke, mungkin saya ceritain dikit aja sih untuk bisa jadi founder For Happy. Itu awalnya tim ini saya buat sama berdua sama Ervin, itu sebenarnya udah dari SMK sih, For Happy Studio itu. Cuman belum ada, itu timnya cuma berdua, cuma buat-buat aja, belum ada yang game yang kami buat secara komersial. Jadi dulu udah pernah buat game, terus cuma buat prototype, belum ada di publish di manapun. Terus sekarang kan udah kuliah, kemarin baru lulus juga, baru sekarang mulainya serius untuk dikomersialkan gamenya. Terus ikut-ikut program, terus bikinlah For Happy Studio ini, terus sama bareng teman yang pertama tadi yang berdua, terus untuk rekrut teman-teman yang lain juga, itu pun dari teman kuliah juga. Jadi semua tim For Happy Studio ini teman kuliah juga, satu kuliah. Itu sih. Gitu. Jadi sekarang Fajar dulu silakan. Jadi sekarang For Happy Studio ini kayak gimana? Udah ada perkembangan yang begitu signifikan atau gimana? Iya, kalau untuk For Happy Studio sekarang masih ngembangin project pertama kami, project game ya. Itu Who Is Let Me Out, itu sekarang masih dalam tahap beta development.
Terus sambil ngerjain untuk For Happy Studios itu sambil ngerjain game juga kemarin ada beberapa project-project lain untuk nambah-nambah revenue di studio. Itu sih. Hmm. Kalau boleh tahu di company kakak tuh, di studio kakak tuh ada berapa orang ya kira-kiranya? Sekarang untuk founder itu ada 5 orang untuk studio, terus 2 orang itu internship. Jadi totalnya sekarang 7 orang. Oh, gitu. Hmm. Jadi Kak, sekarang kan Kakak ada sekarang saat ini sedang ada masa pandemi ya. Kira-kira ada pengaruh Kak kepada perusahaan Kakak gitu gimana? Sebelum dan sesudah pandemi gitu. Kalau untuk di perusahaan untuk internal ya, untuk secara kita kerja dan apa itu belum ada masalah yang signifikan sih untuk. Jadi kita masih bisa work from home, yang jauh-jauh masih bisa work from home, terus yang misalnya ada kesempatan ada meeting juga bisa ke kantor. Terus yang jadi masalah mungkin kendala mungkin ada event-event internasional yang biasa dilaksanakan offline itu kami tidak bisa ikutin gitu. Jadi kayak kemarin yang Tokyo Game Show, Gamescom itu kan seharusnya tiap tahun itu diadakan di Jerman sama Tokyo secara offline. Cuman kami nggak dapat tuh relasi secara offline, jadi kami meet to match aja lewat bisnis lewat online. Itu sih yang jadi kendala kemarin. Oh, menarik sih. Aku nggak pernah, jujur aku nggak pernah tahu insight studio game gitu. Iya. Di situ sendiri ada role, di studio kakak sendiri ada role sendiri nggak? Kayak untuk artis gitu, siapa aja, atau semua kerja kayak serabutan, kayak yang satu bisa megang 2 role gitu? Nah, itu untuk yang jadi problem awal kita game indie ya, terutama kan kita masih sedikit juga orangnya, jadi untuk role juga belum masih apa ya, masih banyak, masih serabutan lah istilahnya juga. Ya, tapi ada satu orang tuh ada megang satu role yang memang dia fokus di situ kayak gitu. Jadi misalnya kayak saya 3D artist sama level design. Nah, fokusnya di situ. Cuman saya ngerjain di audio design juga, masalah publishing, marketing juga saya. Jadi semua orang juga nge-handle biasanya 5 kerjaan sekaligus juga untuk awal startup. Itu sih kalau sekarang. Jadi Superman. Iya. Oh gitu, keren sih Kak buat ngehandle banyak kerjaan kayak gitu. Kayak aku sendiri fokus satu aja susah gitu. Untuk untuk company kakak sendiri ada ini enggak? Ada niatan buat rekrutmen lagi atau udah cukup dulu gitu atau gimana? Ya, untuk game project pertama kami ini kan masih dalam pengembangan kan, masih dalam pengembangan, terus juga masih ada beberapa butuh nge-hiring orang. Cuman kami kemarin ada problem itu untuk hiring. Kami pernah hiring beberapa orang, cuman kami itu dari tim itu belum siap. Jadi kami hiring cuma hiring doang. Untuk manajemennya kami belum terlalu tahu untuk apa. Misalnya contohnya kami nge-hire game programmer gitu kan. Nah, codingan yang dia buat, fitur-fitur yang dia buat itu nggak sesuai sama apa yang kami mau gitu. Jadi awalnya itu kami kayak kebablasan lah, nggak sesuai gitu, jadi ngambur-hamburin duit buat nge-hire orang. Nah itu kami kemarin jadi pelajaran buat kami, jadi setelah itu kami nggak langsung nge-hiring orang sih, jadi kami bakal mulai dari anak magang mungkin, terus mungkin training 3 bulan sih, itu sih untuk sekarang. Jadi sekarang masih nyari game programmer sama game 3D artist sih, masih nyari-nyari. Wah gitu. Terus tuh ada pertanyaan tuh Kak dari para peserta juga. Kakak Nova masih kuliah Kak? Tanya. Udah nggak kuliah lagi sih, kemarin udah baru lulus. Cuman yang lain dari For Happy itu ada 5 orang, yang baru lulus itu 2 orang, yang 3 masih kuliah. Jurusan teknik informatika sih. Teknik informatika, prodi informatika. Oh keren ya bisa nyasar ke develop game. Ya,
Di informatika juga ada ini kok, ada pengembangan game juga. Oh, diajarin ya. Ya, diajarin. Itu sih. Baik, tanpa kita berlama-lama lagi ya Kak, langsung kita silakan Kakak untuk memberikan materinya. Oke. Oke. Sudah kelihatan belum? Ya. Sudah Kak. Oke. Dapat. Oke, mungkin langsung aja. Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua. Jadi mungkin saya akan membahas sedikit tentang visual storytelling di video game. Jadi sebelum itu mungkin juga ada perkenalan. Jadi saya Abdurrahman Noval dari For Happy Studio. Terus yang sekarang lagi ngembangin game, We See Let Me Out, itu ada sekarang lagi ada acara juga Steam Night Fest. Nah, mungkin sebelum masuk visual storytelling, mungkin saya akan membahas tentang dari story atau cerita itu sendiri. Jadi cerita itu telah menjadi cara manusia untuk berkomunikasi itu sejak sejarah kita dapat diteliti. Jadi visual itu telah menjadi pusat dari banyak cerita ini. Jadi mulai dari lukisan gua seperti ini hingga peta politik hingga sekarang bisa menjadi jadi iklan-iklan modern seperti contohnya iklan Coca-Cola ini. Terus untuk cerita visual itu sebenarnya sangat bervariasi juga baik dalam konten maupun dalam formatnya itu sendiri. Terus strukturnya juga secara mengejutkan itu juga masih konsisten, yaitu masih berupa visual, terus ada gambar yang bercerita tentang suatu hal dalam suatu peristiwa. Itu mungkin sih sedikit dari story. Terus apa sih visual storytelling itu? Itu menurut saya visual storytelling itu mengacu pada saat visual yang digunakan untuk menceritakan sebuah cerita. Nah, inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang juga mengenal istilah dari visual storytelling itu narasi visual. Jadi ketika merujuk pada pengisahan dari cerita visual itu sendiri. Jadi contohnya ini ada suatu teks, misalnya dari instruction, ini kan masih berupa teks naskah, terus kita coba visual storytelling kan dalam bentuk sebuah game. Ini contohnya dari Coffee Talk TG Production. Ini kita memvisualkan dari yang hanya sebuah teks instruction seperti ini, kita bisa memvisualkan dalam sebuah game yang sebenarnya kita juga bisa menjadikan kita sendiri sebagai barista di dalam game tersebut. Terus kita bisa mendapatkan pengalaman dari visual langsung secara visual storytelling dari game itu sendiri. Terus pengisahan cerita visual ini umumnya itu bisa dimulai dari film, ada komik, ada banyak sih kalau dari visual storytelling mediumnya itu, hingga ke video game, postingan media sosial juga itu ada visual storytellingnya, dari infografik yang bisa kita pahamin secara paham itu juga termasuk visual storytelling. Terus kita menyampaikan sebuah cerita yang ingin kita menyampaikan pesan gitu dalam sebuah bentuk visual. Terus alat komunikasi visual game, terutama dalam game ini sangat bagus ya. Tidak hanya untuk menarik perhatian audiens, juga kita ini bersonansi dan membangkitkan emosi kita dalam video game ini. Jadi kita berperan sebagai yang pelaku utama yang ditujukan untuk mendapatkan experience yang ingin kita dapatkan, yang mendorong cerita ke depannya. Terus visual juga kita juga dapat membantu kita terhubung dengan karakter yang barista tadi, membayangkan diri kita dalam skenario atau latar baru dalam suatu tempat, dan memahami narasi atau plot atau yang paling kompleks dan bernuansa.
Oke, mungkin next. Ini beberapa contoh visual storytelling dalam beberapa game. Contohnya yang paling saya kagumi itu visual storytelling dalam Last of Us. Game Last of Us ini juga dia menggunakan visual storytelling melalui cutscene. Jadi cutscene itu video yang direkam di dalam video game dan ditampilkan secara sinematik. Itu cutscene, terus ada teksnya juga dan melalui dialog yang Last of Us ini. Ini saya lebih efisien. Tindakan ini efektif untuk menyampaikan sebuah story atau pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi ya itu. Contoh lain itu ada game Heavy Rain, itu juga bagus dalam menyampaikan visual storytelling. Dia menyampaikan alih-alih tindakan yang harus diambil, melainkan kita bagaimana kinerja kita selama permainan mempengaruhi narasi dan bagaimana cerita berakhir. Jadi dalam game Heavy Rain ini kita mengandalkan kinerja kita sebagai pemain untuk memengaruhi narasi itu tersendiri. Jadi ada skenario khusus yang bakal merubah visual itu sendiri. Itu juga termasuk visual storytelling yang agak lebih kompleks dari yang sebelumnya. Terus juga ada game Thomas Was Alone. Nah, ini salah satu visual storytelling yang paling simpel. Jadi developernya itu sendiri langsung menceritakan dialog yang ada di gamenya sendiri. Jadi dia langsung nulis teksnya juga melalui teks, langsung diceritakan, dan melalui audio yang ada di dalam gamenya. Jadi dia langsung ngomong melalui dubbing dan langsung ada teksnya gini. Jadi itu visual storytelling yang paling simple, dia menceritakan langsung. Terus ada yang paling saya suka ada di game Half-Life juga, Half-Life dari Valve. Itu visual storytelling yang paling saya pahami juga, khususnya yang misalnya contohnya yang ada di robot ini. Jadi misalnya robot ini memberikan kita sebuah botol minuman, terus kita sebagai player langsung memahami nih botol ini digunain buat apa. Di sini juga ada tong sampah. Nah, botol ini kalau dia lempar botol ke kita, pasti yang dalam benak pikiran kita langsung botol ini langsung kita buang ke sampah. Nah, itu langsung kita dapat pahami melalui dari gambar itu sendiri langsung. Terus ada juga game Portal, ini dari Valve juga. Ini visual storytelling-nya juga bagus, terutama dalam naratif desainnya, naratif dubbingnya, itu juga langsung memberikan pemain arahan secara langsung tentang cerita yang ada di dalam portal itu sendiri. Terus di dalam visual storytelling itu ada beberapa bagian. Contohnya yang tadi saya jelasin yang ada di game Half-Life, itu ada environmental storytelling, itu termasuk visual storytelling juga. Contohnya yang ada di game ini, tiba-tiba kok ada piano di dalam kitchen atau dalam dapur. Rupanya pas kita telusuri lebih jauh, ternyata piano ini terletak itu sebenarnya di atas dari dapur ini. Ada lubang, ada lubang yang hancur, terus piano ini jatuh. Jadi kita tahu bahwa ada sesuatu hal atau peristiwa yang menghancurkan lantai tersebut. Jadi sehingga piano itu jatuh. Jadi kita nggak langsung kok piano ini ada tiba-tiba di sini gitu kan. Rupanya ada reason di balik piano diletakkan itu sendiri di situ. Jadi rupanya piano itu jatuh dari atas lantai 2. Itu environmental storytelling. Jadi kita menceritakan suatu peristiwa nggak dari teks, nggak dari apa, tapi langsung secara environmental storytelling atau secara visual. Terus environmental storytelling juga tidak digunakan hanya untuk narasi, juga tidak digunakan untuk narasi, tapi juga bisa menjadi sebuah clue atau gameplay dari sesuatu. Contohnya dari game Half-Life 2 ini juga ada chainsaw nyangkut di zombie itu. Nah, berarti secara pikiran langsung, berarti chainsaw ini bisa kita ambil, terus bisa kita magnet gitu. Jadi bisa kita ambil baru kita untuk membunuh si zombie. Secara visual langsung dapat gitu.
environmental storytelling-nya. Terus misalnya di pembangkit listrik contohnya di sini ada listrik yang mercik-mercik. Nah, itu udah langsung jelas oh ternyata ini bahaya tempatnya. Tempat ini sangat berbahaya untuk kita lalui atau itu untuk kita masuki. Itu juga termasuk visual storytelling. Terus misalnya juga ada beberapa, kalau dari game kami misalnya ada gubuk C. Gubuk C itu kami sekelilingnya dikelilingi garam atau dikelilingi sesajen. Berarti gubuk itu tidak bisa dimasukin arwah atau dimasukin hantu. Itu juga termasuk environmental storytelling. Hal-hal semacam itu yang kita butuhkan dalam game-game yang bernarasi atau bernaratif. Terus juga visual storytelling juga bisa lewat warna atau color, different sensasi. Jadi misalnya contohnya di warna oranye ini melambangkan misteri atau yang tenang di sebuah gurun pasir. Terus di warna hijau gelap itu melambangkan kuburan bawah tanah yang menyeramkan gitu. Jadi yang gelap-gelap hijau tua ini menyeramkan. Terus ada musim salju atau warna putih yang cerah itu melambangkan dingin yang sangat menggigit. Itu juga bisa melambangkan visual, menceritakan suatu sensasi dalam cerita itu sendiri. Terus ada warna biru muda itu melambangkan momen kelahiran kembali atau ya cerah gitu. Jadi game semacam ini tidak memerlukan kata-kata untuk menceritakan apa yang dirasakan karena lingkungan itu sendiri udah melambangkan itu. Jadi warna-warna itu udah melambangkan sensasi yang bakal dirasakan oleh pemain. Terus ada level design as social space juga, ini juga termasuk visual storytelling. Contohnya di bagian-bagian area ini terutama untuk game-game yang open world juga. Contohnya di bagian luar ini public. Jadi pemain itu kalau di bagian luar biasa ngapain sih? Bereksplorasi gitu kan. Jadi bereksplorasi atau pergi kemana saja. Jadi melalui visual secara public gini pemain langsung tahu bahwa game ini bisa kita eksplorasi secara luas gitu. Terus ada juga bagian privat, contohnya di dalam ruangan. Terus ada penjaga-penjaga gini, berarti pemain disuruh untuk melakukan suatu kecerdikan peristiwa. Jadi kita itu harus memakai kostum, misalnya kostum yang mirip dengan mereka agar kita tidak dicurigai. Jadi kita langsung tahu nih, oh rupanya tempat-tempat yang kayak gini harus sesuai dengan yang ada di game ini. Jadi level design as social space ini juga termasuk visual storytelling. Terus ada beberapa metode storytelling di dalam video game. Itu yang pertama ada string of pearls. Ini termasuk yang kedua ya, yang medium. Jadi kalau di dalam metode storytelling itu saya baca itu ada 3. Ada yang linear. Linear itu yang secara peristiwa langsung berentetan, langsung ending. Itu linear. Terus kalau string of pearls ini dia ada beberapa cabang peristiwa. Jadi tapi cabang peristiwa ini nggak langsung ke endingnya gitu. Jadi ada peristiwa di cabang lagi, ada peristiwa lagi. Nah itu termasuk string of pearls. Dia ada peristiwa di dalam peristiwa tapi tidak menuju ke ending. Ada lagi yang branching itu yang bercabang. Itu ada beberapa multiple ending dalam sebuah cerita. Itu juga termasuk metode storytelling. Yang saya bahas ini yang kedua, yang string of pearls. Ini metode di mana cerita non interaktif ditampilkan kepada pemain melalui teks atau cutscene juga atau format lain yang dianggap sebagai string. Terus di mana periode cerita string ini adalah periode gerakan bebas dan gameplay dan ini melambangkan ada gerakan bebas dan gameplay itu sendiri. Terus penggunaan string of pearls ini biasanya game-game petualangan aksi dan game role playing.
dengan cerita utama. Jadi kayak Last of Us itu termasuk game yang bermetode string of pearls. Terus ada juga yang tadi yang saya jelasin branching naratif. Ini ada bisa kita milih nih visualnya. Visualnya bisa kita memilih konsekuensi yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi pemain ini kita suruh pilih sendiri. Dia mau memilih yang mana dari cerita storytelling itu. Itu bisa melalui visual, melalui pilihan-pilihan seperti ini. Ini bisa juga sebagai salah satu metode branching naratif. Jadi narasi bercabang ini adalah teknik menciptakan sejumlah adegan cerita yang ditentukan dari pemain berkembang. Terus dengan pilihan pemain dan atau faktor lain yang menentukan adegan cerita mana yang disajikan. Oke. Ini juga dapat dianggap branching naratif ini juga dapat dianggap sebagai metode string of pearls karena dia bagian dari ada bagian peristiwa-peristiwa gitu. Cuman yang menjadi pembeda kalau branching naratif ini ada hal ending yang diluncurkan pada saat akhir dari sebuah peristiwa. Terus meskipun ada beberapa yang bercabang dari titik awal, mereka tidak harus terhubung kembali ke string asli di akhir permainan. Nah, jadi bisa jadi langsung ending dalam misalnya dia milih ini langsung ending atau selesai. Jadi tahu ceritanya ini langsung selesai. Terus penggunaan umum metode ini biasanya permainan fiksi interaktif kayak game-game game-game yang kayak gini, kayak yang fiksi interaktif. Terus ada juga amusement park. Nah, ini juga ada metode storytelling. Ini biasanya digunain game-game yang MMO atau game-game open world. Ini biasanya di string of pearls-nya ini banyak. Terus mesin ceritanya juga banyak. Jadi dunia game ini besar. Biasanya di berbagai salah satu peristiwa itu biasa berisi sebuah misi atau pencarian. Jadi misinya itu banyak. Jadi tiap cabang itu ada misi, tiap cabang ada misi. Jadi untuk metode yang amusement park ini biasa dipakai untuk game-game yang open world. Jadi pemain dapat memilih jalur naratif mereka sendiri mana yang harus dikejar gitu. Jadi ada misi yang memang harus utama, ada misi yang tambahan. Jadi pemain bebas mau nyelesain misi yang utama secara keseluruhan atau mau nyoba-nyoba juga misi-misi tambahan gitu. Terus ada scavenger hunt, ini yang kami pakai di dalam game Wasteland Out. Jadi ini jenis cerita di dalam video game di mana desainer menempatkan elemen cerita dalam lingkungan game untuk ditemukan oleh pemain dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi hint-hint yang kami berikan untuk pemain itu ditentukan oleh kecepatan dari pemain itu sendiri. Jadi fragmen ini juga tidak perlu ditemukan secara berurutan, tapi misalnya kita udah menemukan satu hint atau interaksi yang memang betul-betul untuk menyelesaikan misi itu bisa langsung selesai suatu misinya. Jadi scavenger hunt ini kayak istilahnya nyebar hint atau benih lah istilahnya gitu. Contohnya. Jadi penggunaan umum ini biasa digunakan untuk game-game yang bertemakan eksplorasi atau cerita dan di dalam hubungannya dengan jenis permainan lainnya. Jadi di dalam game itu juga ada mini game, itu bisa juga termasuk scavenger hunt. Itu sih untuk metode-metodenya. Juga yang paling bagus dalam visual storytelling itu pemain itu memberikan kesimpulan sendiri dari game cerita game itu sendiri. Jadi pemain ini bisa memberikan kesimpulan. Contohnya dalam game Little Nightmare ini, awalnya kan kita dikejar sama ini musuh terakhir gitu kan. Tiba-tiba pas visual terakhirnya pas di ending rupanya kita sendiri yang jadi musuhnya. Jadi kita mengerti gitu melalui visual, nggak melalui teks.
Jadi itulah game yang memang benar-benar bagus ya. Jadi dia langsung menceritakan rupanya kita sendiri yang rupanya yang jadi musuh terakhir tersebut. Jadi game-game yang seperti ini yang bagus menceritakan visual storytelling-nya secara sukses. Mungkin mungkin itu aja sih dari saya. Secara bertahap video game itu menjadi medium efektif untuk menyampaikan visual storytelling, menjadi perantara untuk bercerita. Beda-beda game dan film. Kalau film kan kita lihat visualnya langsung cuma lihat doang kan. Kalau game itu bisa kita eh, experience itu yang membedakan game sama film. Jadi kita bisa merasakan langsung menjadi, misalnya kayak tadi yang game Coffee Talk, kita bisa merasakan langsung menjadi barista gitu. Kita bisa merasakan langsung menjadi, misalnya game kami menjadi anak kecil gitu. Bagaimana menjadi anak kecil, terus ditinggal keluarganya, terus kita bisa, pokoknya kalau di dalam game itu bisa kita eksplorasi sendiri eh, visual storytelling itu. Terus apakah kita bisa menceritakan apakah cerita itu tentang peristiwa yang terjadi yang sebelum kita datang, atau memberikan petunjuk tentang orang-orang yang tinggal di situ, atau membangkitkan emosi juga termasuk keunggulan game untuk menjadikan visual storytelling. Terus untuk jalan yang terbaik untuk mengimplementasikan visual storytelling kepada game itu tergantung dari game itu kita sendiri. Jadi misalnya game-game kita game-game kayak 2D gitu. Jadi kita mungkin nggak terlalu banyak untuk ngasih, kayak kita nggak perlu bikin cutscene nggak sesuai gitu kan sama game-game 2D. Mungkin kita kasih teks doang gitu. Jadi visual storytelling yang baik itu kita menyesuaikan storytelling kita itu menyesuaikan dengan game yang kita buat. Itu sih. Mungkin itu aja sih dari saya tentang visual storytelling kali ini. Oke. Baik, terima kasih Kak atas materinya. Baik, kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya. Bagi teman-teman yang baru bertanya, silakan tag di kolom komentar, atau kalau mau yang langsung lewat VC, silakan raise hand ya. Yang mau langsung lewat FC silakan raise hand, nanti kita bisa langsung unmute, dan langsung ngobrol nih sama kakaknya. Oh iya, ini sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan nih selama kakak tadi menyampaikan materi, beberapa pertanyaan yang lewat gitu. Tadi kakak menyebutkan ini ya kak, acara offline yang kakak ikuti yang suka di luar negeri itu nama acaranya apa ya kak, ditanyain sama Arfiana. Offline itu ada 2 sih, yang Gamescom sama Tokyo Game Show. Itu yang offline. Itu di luar negeri semua kakak atau ada yang di Indonesia nggak kak? Itu di luar negeri semua sih. Oh. Yang di Indonesia ada sih kalau Baik, pertanyaan selanjutnya. Iya. Yang di Indonesia itu ada namanya Game Prime. Itu juga offline. Game Prime. Bayar nggak kak itu? Yang Game Prime nggak bayar kok. Oh, nggak bayar, gratis ya. Iya. Ya, silakan Roger, tadi kamu mau ngomong apa? Saya cuma mau lanjut pertanyaannya ya. Pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mau magang cari infonya di mana ya kak? Kakak biasa taruh di job portal atau bagaimana? Terus jurusan kakak itu apa? Tadi jurusan udah Itu sih. udah tadi sih. Oh udah ya. Iya, teknik baik. informatika maaf. Iya itu. Itu sih. Langsung saya lanjut aja ya. Tadi bentar kak, maaf ketutupan. Tadi kakak bilang tadi magang cari infonya, kakak taruh di mana tuh? Magang kenapa? Jangan di ya. Iya, magang kakak cari infonya di mana? Pertanyaannya itu setiap pertanyaan. Kalau magang itu info kemarin dari kalau magang dari teman-teman sih. Jadi teman nawarin teman gitu, jadi tahu dari teman aja sih kemarin. Kalau perusahaan kakak berarti nggak naruh ini ya, apa kayak ads iklan magang gitu di
job portal atau LinkedIn gitu. Enggak ya? Itu udah ada rencana itu sih, cuman kan rencana awal kan kalau ada dari teman ya udah dari teman dulu. Misalnya kalau memang nggak ada sama sekali dari teman, ya udah kami nyebarin itu. Itu plan kedua sih. Itu. Saya lanjut ya. Ya, lanjut aja Roger. Dari Garibaldi Brikan Abdillah. Kak, saya mau tanya, lingkungan yang dinamis dalam game itu bisa mengubah environmental storytelling nggak? Lingkungan dinamis. Oh, lingkungan dinamis. Bisa. Nah, dari namanya aja udah jelas ya, dinamis. Jadi bergerak gitu kan. Misalnya contohnya ada misalnya dari lingkungan yang biasa-biasa aja gitu, tiba-tiba ada hujan gitu kan, hujan deras, itu bisa mempengaruhi visual storytelling. Itu bisa langsung, ini kayaknya hujan deras ini bisa ada suasana dingin gitu kan, ada suasana menyeramkan, lebih menyeramkan gitu. Kalau lebih suasana sedih gitu, itu bisa mempengaruhi jalannya visual storytelling tadi. Hmm. Jadi kan mungkin lanjut. Aku mau nanya dulu nih Roger, aku penasaran banget nih sama kakaknya. Tadi kakak kan ngejelasin storytelling methods ya. Di game Yeah. kakak, di proyek kakak yang di For Happy Studio itu bakal pakai metode apa aja ya buat storytellingnya? Itu kami ada metode, ada dua sih sebenarnya, yang scavenger hunting itu yang tadi, yang nyebar-nyebar hint atau clue, sama yang kedua ada string of pearls. Jadi ada beberapa peristiwa gitu, kayak yang The Last of Us ada beberapa cutscene. Nah itu juga termasuk string of pearls. Jadi kami menggunakan dua metode itu. Jadi nggak hanya biasa game itu nggak hanya bisa menggunakan satu metode, tapi dia bisa menggunakan banyak metode gitu. Tapi semakin banyak metode biasanya semakin sulit sih untuk dibuat. Itu ada yang mau menyalakan mikrofonnya, silahkan Garibaldi kalau misalnya mau dia nyalakan dan langsung ngomong. Silakan Garibaldi. Baiklah, mungkin sambil menunggu ya, sambil lanjutan yang storytelling mungkin. Oh, ada yang angkat tangan tuh. Ada yang. Iya. Baik, silakan. Dari Eternal Dream dulu ya kali apa ya, dari Eternal Dream dulu, silakan. Dari Prey Kristanto, maaf ya salah spelling. Halo, ada suara? Iya. Halo, gue Prey dari Eternal Dream. Mau tanya aja sih, kan tadi dibilang visual storytelling itu kayak kita masukin sebanyak mungkin visual gitu kan, maksudnya kayak apakah dengan memasukkan banyak visual dan kita berharap kalau player bakal notice maksud dari story yang bakal kita bikin gitu, apakah harusnya secara tersirat atau kayak ya udah langsung ditunjukin aja gitu di depan mukanya kalau ini story gitu? Lebih baik yang kayak gimana ya gitu sih pertanyaannya. Oke, Kak, yang tadi pertanyaannya lebih baik diperbanyak visualnya atau kita melalui pesan tersirat. Kalau yang saya baca-baca ya, semakin efisien itu semakin bagus. Jadi semakin dikit visual, cuman player langsung mengerti apa yang diceritakan itu semakin bagus. Jadi kayak mungkin dari pesan tersirat atau dari visual sedikit gitu, player langsung mengerti, itu lebih bagus sih kalau dari pengetahuan saya. Jadi kalau semakin banyak visual kan, jadi semakin banyak juga player harus mengerti gitu kan. Yang harus dimengerti oleh player itu semakin banyak. Jadi semakin bingung juga mungkin kalau semakin banyak visual. Jadi alangkah bagusnya visualnya disingkat, visualnya dikit, cuman player itu langsung mengerti apa yang diceritakan, itu lebih bagus sih. Nah. Apalagi melalui pesan tersirat gitu kan, visualnya itu nggak terlalu banyak, itu kalau pemain langsung mengerti itu lebih bagus. Itu sih.
Oh, selanjutnya ada yang ingin bertanya, ingin nganmut ya Garibaldi tadi. Silakan. Halo kakak, ini cara membuat itu visual storytelling supaya itu show don't tell bagaimana? Maksudnya secara tepat, namun itu show don't tell. Show don't tell, oke. Kalau dari yang pengalaman yang saya baca-baca ya untuk membuat visual storytelling yang itu tergantung sih. Kalau untuk game itu tergantung masing-masing gamenya juga. Jadi misalnya dari game 3D sama 2D kan itu beda kan, secara view itu juga beda. Jadi untuk membuat visual storytellingnya itu sebenarnya tergantung dari masing-masing game sih. Jadi kayak yang Half-Life tadi kan nggak perlu dikasih tahu instruksi bahwa yang chainsaw-nya itu harus kita ambil, itu pemain langsung tahu. Jadi kayak langsung aja dibuat sebab dari instruksi itu. Jadi bukan sebab sih, akibat dari instruksi itu sendiri. Jadi akibat dari instruksi misalnya bunuh musuh pakai chainsaw, langsung dikasih tahu view-nya gimana, langsung dikasih tahu akibatnya. Jadi pemain langsung, oh pakai chainsaw ini rupanya bisa untuk bunuh musuh ya. Kayak gitu sih. Itu kalau misalnya untuk game-game 3D atau Half-Life. Untuk 2D mungkin saya belum terlalu paham ya, karena game-game yang sering saya mainin itu game 3D sih. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Garibaldi? Udah cukup jelas? Kakak, saya belum itu, saya waktu tadi nggak sempat ke pembukaan, soalnya lagi nyalain komputernya dulu. Nah, itu awal-awal itu Discord offline maksudnya apa itu? Discord offline gimana ya? Discord offline. Coba dijelasin lagi gimana maksudnya. Ini maksudnya itu Discord yang kakak kasih apa itu maksudnya? Tadi yang offline sama online gitu. Yang oleh mahasiswa lain, yang ditanya oleh mahasiswa lain. Oh, tadi ada yang nanya ya soal Discord ya? Atau gimana? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Terima kasih Garibaldi atas sudah langsung membahas langsung ya. Baiklah, kita lanjut saja ya. Untuk pertanyaan dari Arya, selamat siang, saya mau tanya, apakah dalam pembuatan story game itu biasanya pakai storyboard? Terima kasih. Ya, biasanya dalam game pakai storyboard atau enggak? Ya, biasanya pakai storyboard sih. Jadi untuk berkomunikasi antara satu anggota dengan anggota yang lain itu nggak bisa kita jelasin, kadang kita itu nggak bisa jelasin secara omongan gitu kan. Jadi kita harus terkadang kita tuh harus buat storyboardnya agar bisa berkomunikasi antara game designer dengan level designer atau game designer dengan game programmer. Jadi kita tuh harus buat storyboard itu. Jadi semua anggota itu saling satu pemikiran gitu. Juga kita buat storyboard itu juga bisa untuk ke pemainnya juga. Jadi nggak hanya di dalam pikiran kita saja untuk story-nya itu. Jadi bisa kita tuangkan dalam storyboard. Kita bisa berkomunikasi dengan pemain itu melalui storyboard itu sendiri. Selain yang tadi yang untuk sesama tim, itu bisa juga untuk memberikan pesan ke pemain itu, story-nya itu gimana sih secara gambarannya itu biasanya pakai sih.
Jadi biasanya Kak, kalau kita satu tim developer itu bikin storyboardnya itu biasanya satu orang atau bersama-sama gitu lebih baiknya. Biasanya yang gambar satu orang, cuman untuk kumpulin satu narasi satu gambar itu bareng-bareng sih. Hmm. Biasanya storyboard tuh cara pembuatannya gimana Kak? Apa langsung dikasih ke artnya ke yang bagian art untuk langsung gambar atau nanti komunikasi dulu apa berunding dulu tentang ceritanya atau bagaimana? Ya, untuk buat storyboard kami tuh nggak langsung, kemarin tuh kami nggak langsung gambar, jadi kami tuh bikin naskahnya dulu, bikin latar tempatnya dulu, bikin ininya dulu, tempatnya ini tahun berapa sih, tempatnya ini kotor atau enggak sih, jadi kami itu bikin detail-detailnya itu dulu. Setelah detail-detailnya itu selesai, baru kami buat storyboardnya. Gitu. Kayak gitu-gitu sih. Habis storyboard langsung ini Kakak langsung dibikin animasi atau gimana biasanya stepnya untuk Ya, jadi visual jadi storytelling? jadi langsung kami bikin sesuai dengan storyboard atau alurnya itu dari walkthrough awal gamenya itu sih. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Naira. Kak, mau tanya, medium storytelling yang lebih efektif itu 2D atau 3D ya? Nah, ini kalau menurut saya ini tergantung dari game dan story-nya itu sendiri sih. Jadi misalnya kayak yang Coffee Talk tadi. Coffee Talk tadi kan ada tergantung ini juga, tergantung cerita sih. Jadi misalnya kalau ceritanya itu nggak harus sampai ke 3D, 2D aja udah bisa menyampaikan, ya udah kita buat 2D aja gitu. Jadi misalnya kayak yang barista tadi, cuman kalau misalnya tergantung kapabilitas tim juga ya. Jadi eh misalnya tim kita bisa 2D aja, ya udah kita fokusin di 2D aja gitu. Misalnya game kita bisa 3D, lebih bagus ya 3D gitu. Jadi tergantung kapabilitas tim, tergantung game itu sendiri, tergantung dari cerita itu sendiri, bagus atau enggak untuk bikin storytelling versi 2D atau 3D-nya. Ada 3 pertimbangan itu sih untuk bikin efektif 2D atau 3D-nya. Oh, cuman dalam bagusan kayak 2D atau 3D-nya tergantung semua itu kan ya Kak. Jadi kayak nggak Ya, bisa dipastikan bagusan yang mana gitu. nggak bisa. Kadang 2D aja bisa menjelaskan secara 2D aja bisa langsung menjelasin storytellingnya tanpa harus dibikin 3D. Lebih efektif ya, lebih efektif 2D karena kita buatnya lebih gampang gitu kan, lebih ini, langsung tersampaikan gitu. Ngapain kita buat 3D capek-capekin, cuman ujung-ujungnya kalau 2D tersampaikan, kenapa harus buat 3D gitu kan. Tergantung 3 pertimbangan tadi sih. Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Liso. Kak, mau tanya, kalau untuk pengembangan story dalam game, apakah akan mempengaruhi kualitas gameplay bila terlalu banyak story building-nya atau tidak? Mempengaruhi kualitas gameplay, iya pasti mempengaruhi ya, karena kebanyakan gameplay mungkin setahu saya kalau ada game yang kuat di salah satu, misalnya ada story, ada gameplay, ada art. Misalnya kalau game itu kuatnya di story atau art, ya gameplaynya biasanya kurang gitu. Biasanya gitu sih. Terus misalnya kalau gameplaynya kuat, artnya kuat juga, biasanya storynya kurang. Biasanya gitu sih. Jadi biasanya kalau gameplaynya kebanyakan, mungkin dari segi game-game itu, mungkin game-game apa ya, game-game contohnya kayak dia nggak terlalu mementingkan story mungkin ya, jadi lebih ke gameplay. Jadi dia itu secara nggak langsung dikuatin lewat gameplaynya. Jadi pemain itu kebanyakan itu pemain disuguhkan dengan gameplay. Jadi
story-nya itu kadang terbelakang mungkin gitu ya. Jadi mungkin bisa di balance sih antara gameplay, story sama art. Biasanya gitu sih. Mungkin Kak ada kayak tips untuk lebih bisa balance yang ketiga hal itu, gameplay, art, dan story-nya gitu. Ada cara lebih gampang buat balancing gitu. Ya itu biasanya agak sulit ya. Itu biasa eh, tergantung kapabilitas tim juga, tergantung dari momentum gamenya kita juga. Biasa game kita pas udah dites kan, kayaknya game kita nih story artnya gameplaynya udah bagus nih, tapi pas kita suguhin ke player, ini gameplaynya kayaknya bosan deh, repetitif deh, reusable deh, nggak ada yang unik deh kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Untuk bikin kayak gitu sih mungkin untuk bikin game yang sempurna kayaknya agak sulit deh. Pasti ada hal yang mereka kuat. Jadi nggak semuanya itu kadang bisa seimbang sih. Jadi mungkin ada beberapa kelebihan, ada kekurangan juga pastinya. Jadi mungkin bikin game itu ditentukan juga dengan kapabilitas tim kalian. Jadi misalnya tim kalian lebih kuat di gameplay dan art, ya udah kalian bikin game yang memang market di situ, yang gameplay sama art. Story-nya mungkin agak dikurangin dikit. Emang susah ya sih Kak balance buat storytelling sama gameplaynya ya. Iya agak susah sih. Kalau menurut preferensi Kakak atau strategi Kakak biasanya balance ketiganya atau lebih fokus ke satu hal? Lebih fokus ke satu hal sih biasanya. Lebih kayak di game Last of Us itu kan story-nya kuat banget kan. Tapi mungkin art sama gameplaynya ya bagus juga. Cuman kan lebih kuat di story. Pasti ada satu hal yang menonjol gitu. Nggak semuanya balance gitu. Nggak bisa balance barengan gitu. Yang menonjol pasti story-nya gitu. Dari Last of Us. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Sintantia. Jika kita ingin kerja atau terjun ke bidang visual storytelling, langkah penting yang kita harus pelajari itu apa dulu ya, Kak? Yang kalau pendapat saya ya, kalau mengenai visual storytelling mungkin lebih banyak kita lihat ini ya, lihat film sama lihat komik ya. Jadi bisa kita tahu mana yang hal-hal apa saja yang langsung bisa dapat dimengerti gitu secara visual. Nah kayak gitu-gitu, teknik-teknik kayak gitu yang harus kita pelajarin dulu. Jadi kita perbanyak referensi dulu sih, perbanyak lihat-lihat film, lihat komik yang memang visual storytellingnya itu bagus gitu. Jadi gitu dulu sih yang harus diperbanyak mengenai visual storytelling itu. Jadi dicari dulu ya referensinya gitu, Ya, yang referensi. bagus-bagus. Biar Selanjutnya, ya. bentar kakak nggak apa-apa, kakak ngomong aja dulu. Kenapa? Nggak apa-apa, lanjut. Oke, selanjutnya. Saya mau tanya tadi. Belajar mau nanya nih. Lanjutannya. Apa tuh? Yang tadi kan The Last of Us ya, kalau nggak salah. Iya, The Last of Us. Itu kan story-nya bagus. Mungkin kakak ada ambil referensi dari mana gitu? Yang mana? Yang cerita The Last of Us gitu, story-nya. Mungkin kakak ada terinspirasi dari film atau komik apa dari bikin cerita dari The Last of Us gitu? Ya kalau Last of Us itu sebenarnya bukan terinspirasi dari mana? Tahu sebenarnya dari hype-nya gamenya itu sendiri ya. Jadi dulu hype-nya itu bagus. Ceritanya itu bagus, apalagi pas siapa namanya dikhianatin itu kan. Nah, itu sangat mengena bagi pemain gitu kan. Itu jadi penasaran untuk ini pemain banyak yang terharu gitu kan, banyak yang ceritanya banyak yang terkena ini sama pemainnya, jadi semakin banyak orang ngomong gitu, semakin bikin saya penasaran sih kemarin untuk Last of Us. Itu sih.
Di game kakak sendiri ada terinspirasi nggak dari mana gitu ambil story-nya atau bener-bener original gitu tiba-tiba dapat aja gitu idenya itu gimana? Nggak original. Kalau game kami pasti nggak original karena kami ada beberapa referensi juga kayak Among the Sleep itu main sebagai anak bayi itu referensi kami juga. Terus ada game-game Indonesia juga, game-game Pamali kayak gitu-gitu. Itu kan pakai yang metode scavenger hunt juga. Itu bagus juga storytellingnya. Itu referensinya dari Pamali. Terus ada beberapa story dari kami juga, dari pemikiran kami sendiri kan. Dulu kan kami mikir kan bikin game apa ya, kami pikir dari yang terdekat dulu lah. Kami ini tiap masing-masing orang ini punya cerita horor masing-masing. Kenapa kita nggak jadikan game aja ya gitu kan dulu. Ya udah cerita yang kami masing-masing ini kami ceritain satu-satu terus kami coba bikin game agar pemain bisa merasakan apa yang kami rasain juga. Itu sih. Oh gitu. Hmm. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Alana, Kak, storytelling sendiri pastinya ada hubungannya dengan musik dong. Ada tips gak nih buat para developer mungkin di bidang sound, gimana cara mengimplementasikan story tersebut untuk game sound? Game sound, oke. Ya kalau dari storytelling pasti ada hubungan dengan musik ya. Contohnya game game tahu game Dark Q nggak? Game Dark Q itu kan game-game apa? Game-game puzzle dengan apa ya, mind blowing banget gitu ininya visualnya. Jadi kita tuh bisa muter-muter layarnya, layar game itu bisa kita putar sendiri. Terus apa puzzle-nya itu mind blowing banget. Terus untuk sound-nya itu juga menyesuaikan sama game itu sendiri. Jadi uh, misalnya di apa pas gameplay muterin layar itu kayak ada suara sound frekuensinya itu agak direndahin gitu. Jadi kayak ada suara ada dem gitu kan. Jadi kayak sinematik gitu. Itu juga termasuk sebenarnya game sound ini juga termasuk untuk membangun gamenya itu sendiri ya, membangun moodnya juga. Jadi kalau nggak ada sound, biasa di game itu nggak ada moodnya, nggak ada apa ya, nggak ada sensasinya gitu kan. Jadi untuk sound tipsnya mungkin lebih memperbanyak referensi sih. Intinya semakin banyak referensi itu semakin banyak. Oh rupanya ada yang kayak gini ya, rupanya bisa kayak gini ya. Soundnya bisa kita giniin ya gitu kan. Soundnya oh rupanya untuk sound yang horror itu biasanya frekuensinya agak agak apa direndahin gitu. Jadi agak serem-serem dikit gitu. Untuk game-game yang kayak Mario frekuensinya agak dinaikin, agak ceria gitu. Nah, perbanyak referensi-referensi gitu sih. Untuk suasana yang kayak apa dikejar-kejar musuh itu soundnya agak dibikin suspense, dibikin dramatik gitu-gitu. Itu perlu banyak referensi sih. Jadi kita tuh nggak hanya fokus di satu sound yang biasa-biasa aja gitu. Jadi mungkin perlu banyak sound-sound yang mind blowing gitu sih yang perlu kita research. Intinya sih perlu banyak main game sih juga Ya, buat perlu banyak main game juga. Iya. Semoga menjawab ya Alana. Selanjutnya dari Chandra Irawan, ketika kakak merancang level dan penyampaian ceritanya lebih mengutamakan simplicity atau complexity? Simplicity ya, black complexity. Nah, kalau dari saya sih lebih mengutamakan dari simplicity ya, karena semakin simple itu semakin, kalau menurut saya itu semakin bagus. Walaupun kompleks itu, walaupun simple itu kadang apa ya, kadang repetitif atau mungkin reusable, cuman simple itu melambangkan keefisien gitu, efektif gitu. Kalau kompleks kan kadang ribet gitu kan, kadang levelnya susah dimengerti gitu. Kalau simple itu biasanya lebih ini sih, lebih dapat sih kalau saya. Semakin simple itu semakin bagus. Cuman kembali lagi tergantung game masing-masing.
Kalau game masing-masing misalnya gamenya itu memang bagusnya untuk game-game kayak melatih, misalnya kita menargetkan player dengan yang suka puzzle detektif gitu kan, pasti kita perlu bikin level design yang kompleks gitu kan. Nah, tergantung dari kita juga sih, dari awal kita mau targetin player yang bagaimana. Misalnya kita mau targetin general aja deh, player-player yang awam aja, ya udah game kita bikin yang simpel-simpel aja gitu. Tergantung dari target market kita di awal juga, target audiens yang mau kita reach. Tergantung desain juga ya, desain awalnya gimana, targetnya. Gitu. Baik, aku lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Rifki Adam. Halo, permisi kakak, aku mau tanya. Ini webinar soal visual storytelling, tapi kira-kira kakak bisa bahas soal ludonarratif harmoni atau harmoni cerita yang ingin diceritakan dengan gameplay yang ada tidak ya? Aku ada beberapa pertanyaan soal ini. Yang satu, kira-kira kakak ada story-driven game yang kakak suka banget enggak ya? Ini mungkin satu persatu ya. Mungkin jawaban pertama Satu-satu dulu. aja dulu. Kira-kira kakak ada story driven game yang suka banget ya? Tadi yang yang sudah saya jelasin di slide sebelumnya itu ada beberapa game yang saya suka. Contohnya game Last of Us, itu story drivennya bagus. Dia dia story-nya memang kompleks, cuman di ending itu bikin plot twist-nya itu sangat mind blowing. Itu drivennya, story dari awalnya juga. Gak tahu ya, sebenarnya kalau di Last of Us itu mind blowing aja gitu dari segi story drivennya. Terus dari game-game Half-Life 2 kayak gitu, itu bagus, itu menarik juga. Terus game Half-Life 2, Heavy Rain juga bagus, itu game jadul juga yang pakai opsi-opsi untuk pemain memilih narasi berikutnya, itu bagus juga sih dari segi storytellingnya. Itu sih yang pertama. Mungkin kedua ya, kenapa kakak suka game itu dan apa yang bikin game itu memorable? Nah, ya yang sudah saya jelasin sebelumnya, karena game-game itu gimana ya, dia menjelaskan sesuatu itu tanpa melalui teks gitu. Jadi kadang kan ada ada player yang nggak suka teks gitu. Saya termasuk player yang nggak terlalu suka banyak teks gitu. Jadi misalnya dari segi visualnya aja saya lihat ada sesuatu hal, oh iya ya, ini kan bisa dipakai kan, bisa untuk bunuh ini, langsung wah ini gamenya keren nih, bisa bikin suatu visual yang kita itu mengerti secara tidak langsung gitu. Itu yang bikin saya memorable. Sama game-game Last of Us itu yang bikin memorable plot twist-nya. Sama Little Nightmare juga, Little Nightmare 2 itu juga di akhir cerita itu sangat bikin player itu pasti penasaran banget kan, ini ceritanya ini kok bisa di kayak gini-gini ya. Itu sih yang bikin memorable banget. Baik, untuk pertanyaan ketiga ya. Menurut kakak itu game cara penyampaian story-nya bagus gak? Dan yang bikin bagus itu apa ya? Iya, yang tadi yang saya jelasin, menyampaikan story secara visual itu menyampaikan yang secara elegan ya. Jadi dia itu nggak melalui audio, nggak hanya melalui dialog, nggak hanya melalui teks, dia hanya melalui visual doang kita langsung ngerti. Itu yang paling penyampaian story yang paling bagus sih menurut saya. Jadi secara penyampaian secara visual adalah penyampaian story yang paling elegan sih, yang menurut saya nih. Jadi kita hanya lihat dari gambar gambar doang langsung ngerti gitu apa maksud dari gambar ini gitu. Apa cerita di balik gambar ini. Itu sih. Saya ada pertanyaan untuk lanjutan mungkin dari sebelumnya.
Tadi kan kalau nggak salah Sound bisa menceritakan storytelling juga ya. Iya bisa. Nah, jadi kira-kira bisa nggak kalau kita membuat sound dulu, baru kita susun ceritanya? Kan seperti biasanya kita bikin storytelling, kita bikin konsep ceritanya dulu, baru kita bikin gameplay sama musiknya gitu ya. Kira-kira mungkin musiknya duluan dibikin, baru yang lainnya dibikin, bisa nggak? Gitu? Kalau bikinnya per part bagian game itu bisa sih. Cuman kalau misalnya dibuat integrasi game dari awal sampai akhir, mungkin dibikin konsepnya dulu ya, nggak bisa langsung soundnya dulu kalau saya ya. Kalau misalnya kita buat sound sound di padang pasir gitu kan, sound misteri, kita buat soundnya dulu. Terus kita implementasi ke game. Nah itu pasti kita untuk nyambungin dari yang padang pasir ke selanjutnya, pasti kita butuh cerita selanjutnya gitu kan. Kita nggak bisa langsung tempel soundnya, harus disesuaikan juga transisi antara sound yang di padang pasir sama yang level desain selanjutnya gitu. Jadi mungkin kalau buat part-part game-game itu mungkin bisa, cuman kalau misalnya dibikin transisi antara satu level dengan level yang lain, mungkin harus kita konsepin dulu sih kalau dari saya. Jadi kita tahu transisinya gimana. Transisi ya. Baik. Terima kasih ya Kak. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Jadi dari Alana, gimana cara bikin cerita yang out of the box, terutama untuk games ya Kak? Out of the box ya, mungkin gimana ya, game apa, mungkin saya belum bisa ngasih saran karena game kami juga belum tahu game kami ini out of the box atau enggak. Cuman kalau menurut kami game kami ini game-game yang menyampaikan secara pengalaman aja, nggak terlalu out of the box. Jadi mungkin untuk buat games yang out of the box mungkin butuh ini sih, butuh apa ya namanya, bikin suatu, agak sulit sih bikin game yang out of the box. Itu memang harus punya pengalaman juga, punya pengalaman bikin cerita, terus punya pengalaman juga bikin game. Kadang kita bikin cerita yang out of the box itu jarang ya. Itu mungkin ada faktor lakinya ya. Jadi mungkin harus belajar dulu bikin naskah. Terus kita coba naskah itu kita coba kasih ke teman kita. Kira-kira teman kita ini tertarik nggak atau mind blowing nggak ceritanya. Kalau dia merasa biasa-biasa aja, ya berarti nggak out of the box gitu cerita kita. Mungkin gitu sih. Susah sih Kak buat bikin cerita out of the box, soalnya kan game udah banyak banget ya di abad-abad ini, jadi kayak ceritanya udah banyak yang udah tersalurkan, atau model gameplaynya juga udah banyak macam-macamnya, jadi untuk bikin out of the box tuh susah ya. Ya, untuk bikin game out of the box itu sangat sulit ya menurut saya, karena itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu out of the box atau enggaknya. Itu juga banyak, ada faktor lakinya juga itu bisa out of the box gitu. Tiba-tiba kepikiran gitu kan. Ya, tiba-tiba kepikiran, atau tiba-tiba game ini belum ada nih kayaknya sama sekali di dunia ini gitu kan. Nah, tiba-tiba momentum aja atau ke blow up gitu kan. Nah, gamenya nggak ada gitu. Ada faktor di game developer ini juga, ada faktor lakinya juga, ada faktor momentum, ada faktor timing juga. Banyak faktor-faktornya ya. Iya, banyak faktornya juga. Selanjutnya ada pertanyaan dari Garibaldi. Kakak, kesulitan apa yang kakak hadapi dalam visual storytelling? Kesulitan apa yang kakak hadapi dalam visual storytelling? Kesulitannya mungkin kayak contohnya kami bikin yang di bagian ini, agak spoiler sih, di bagian dream scene di awal game kami itu kan ada monster, terus di atas padang pasirnya itu ada semacam meja, terus ada buku gitu kan.
Terkadang nggak semua player itu paham kira-kira buku ini apa sih. Kadang ada, kalau pemain yang paham, oh ini buku ini kayaknya ada menceritakan sesuatu hal nih, ada apa, ada clue di sini kayaknya. Betul betul aja, untuk di next level di buku itu ada clue-nya, clue kenapa hal ini semua bisa terjadi gitu kan. Tapi biasanya kalau orang awam itu cuma lihat buku ya udah untuk dibaca. Nah, kadang kita tuh harus memahami juga pemikiran orang awam gitu. Nggak nggak bisa kita hanya bikin visual storytelling yang dipahamin oleh orang yang paham-paham visual aja gitu. Jadi kita harus bisa mengerti bikin visual yang orang awam itu langsung paham gitu apa yang kita bikin. Jadi kita bikin visual terus kita lempar ke orang awam. Kalau orang awam aja udah ngerti, apalagi yang orang yang paham visual gitu kan. Itu sih kesulitan awal. Iya sih, susah sih ya Kak. Aku sih juga mau nanya buat ini game Kakak yang We See Let Me Out. Itu tahapan Kakak ketika mengembangkannya untuk memastikan storytelling-nya tersampaikan tuh gimana ya Kak dengan baik? Ya, visual untuk tahapannya itu kami tiap awal itu, tiap level itu kami build, kami kasih ke orang awam, kami kasih ke misalnya kami kasih ke 10 orang Indonesia, kasih ke teman-teman kami, terus kami juga ada lempar ke luar negeri, kami juga ada platform untuk testing game gitu di luar negeri, terus kami coba lempar gamenya itu gimana sih mereka, kami kasih pertanyaan gitu, mereka mengerti nggak ceritanya ini apa, level ini ngapain, subjektifnya ngapain. Kalau mereka ngerti subjektifnya, berarti mereka udah paham tentang visualnya gitu. Soalnya kami ada di beberapa tempat itu kami nggak ada subjektif, ini disuruh ngapain sih, nyari apa sih, nge-solve apa sih. Contohnya yang di rumah itu kan tiba-tiba mati listrik kan, otomatis kan orang awam mati listrik biasanya ngapain? Ya hidupin listrik gitu kan. Nah, langsung orang awam biasanya langsung hidupin listrik gitu. Kalau mereka udah paham itu, ya biasanya kami lanjut sih. Misalnya kalau mereka stuck di situ kan, mati listrik terus mereka cuma muter-muter doang, nggak ngidupin listrik, ya berarti ada yang salah nih di saklarnya. Saklarnya kurang terang kah? Atau saklarnya clue-nya kurang, ada suara-suara kurang bagus kah? Atau visualnya kurang kurang kayak hint gitu kah? Nah, itu bisa jadi evaluasi sih tiap level. Jadi tahapan yang paling penting tuh untuk testing ya Kak, untuk memastikan bahwa orang awam tuh paham dengan Ya, storytelling ya, kita. ya benar. Itu sih kalau kami. Kalian Kak, mungkin bahas tentang storytelling juga. Jadi kira-kira untuk bikin konsep storytelling itu ada apa kayak semacam aplikasi atau kayak semacam aplikasi khusus game dev, atau bisa langsung bikin kayak ada kertas sama pensil langsung bisa dibikin gitu? Iya, sebenarnya nggak ada sih tools. Bukan nggak ada toolsnya ya. Maksudnya itu tergantung kita masing-masing yang lebih nyaman di mana. Kalau misalnya di Word, bikin di Word aja bisa gitu, bikin storytellingnya lebih nyaman di Word, ya udah di Word aja gitu. Kalau kami sih kemarin pakai tools untuk bikin storyline, bikin mind mappingnya itu pakai Miro sih. Jadi untuk ngegambar masing-masing storyboard itu kami bikin di Miro. Oh, gimana? Bikin diagram gitu Kak atau table Iya, atau bikin storyline ya, bikin storyline. Jadi level 1 gitu kan. Bikin gameplaynya apa aja, naskahnya gini, gameplaynya gini, latarnya di sini. Pokoknya storyline gitu. Storyline dari awal sampai akhir gitu. Transisinya gini gitu-gitu sih. Ada storyline-nya. Ada walkthrough-nya. untuk bikin storyline itu harus nentuin awal sama akhirnya dulu, apa akhirnya bisa dipikirin nanti atau gimana Kak? Kalau 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 yang pengalaman kami ya, itu bisa berubah sih. Cerita itu bisa berubah seiring berjalannya ide gitu kan. Jadi kalau kami kemarin pas di pre-production itu bikin storytellingnya itu nggak langsung semuanya gitu, nggak matang lah istilahnya. Di production pun kami masih ngepolishing storytelling kami
sama yang tadi yang saya bilang, yang misalnya kita ada testing gitu kan. Rupanya orang awam ini nggak ngerti nih apa yang kita buat. Aduh, gimana ya? Udah, kita evaluasi lagi, kita cari jalan lagi solusinya gitu. Kita perkecil lagi skopnya gitu. Oh, gitu. Baik, aku lanjut ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya dari Rabbia Kraman. Gimana ya Kak untuk membuat sebuah story game yang tertata rapi dan mudah dipahami oleh player serta tidak memunculkan plot hole dalam story? Nah, yang itu sih kembali lagi ya. Kalau buat sesuatu itu harus ada reason yang kuat. Jadi kita buat story itu kalau bisa bikin story-nya itu ada reason di belakangnya. Misalnya contohnya kita bikin story eh, anak anak kecil yang dibully gitu. Kita harus kita bikin story-nya itu kita harus bikin reason-nya dulu. Kenapa kita bikin story itu? Rupanya kita bikin story itu karena kita dulu pernah, misalnya ada teman kita yang pernah dulu dibully atau apa, pengen deh kita bikin game di mana tidak ada pembulian lagi gitu kan dalam game gitu kan, misalnya gitu. Kita harus setiap yang kita buat itu harus ada reason yang kuat sih. Kalau buat story plot hole yang nggak ada plot hole gitu, kita harus setiap benang merah, setiap komponen itu harus ada reason di balik itu semua. Harus ada alasannya gitu. Kenapa mejanya di sini? Kenapa bikin padang pasir? Kenapa? Itu harus ada alasan-alasan kenapa itu harus kita jawab, harus kita perjelas gitu. Jadi harus kita perkuat juga. Kenapa bikin game anak kecil gitu? Kenapa nggak bikin game anak orang dewasa aja gitu kan? Karena bikin game anak kecil jarang gamenya, terus gamenya masih sedikit gitu kan. Itu beberapa alasan lah contohnya gitu. Jadi kita harus bikin story yang memang reason di belakangnya tuh kuat dulu. Kalau menurut saya sih. Oh, begitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Untuk Robi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ellen. Kan kata kakak penyampaian story yang paling elegan itu penyampaiannya melalui visual secara tidak langsung ya. Menurut kakak, ada tidak kemungkinan kasus di mana developernya malah terlalu bergantung pada visual sehingga membuat pemainnya merasa overwhelmed? Overwhelmed ya. Kalau itu sih kayaknya belum tahu ya saya ada atau enggak. Cuman kalau pesan yang kita sampaikan secara visual aja udah udah tersampaikan, itu menurut saya udah apa ya? Kalau definisi sukses saya dalam membuat game itu sih dari penyampaian visual itu pemain langsung mengerti gitu apa yang kita sampaikan gitu tanpa harus kita berikan kata-kata atau suara gitu kan. Kalau ini, cuman kalau yang ada visual sampai player overwhelm itu nggak tahu sih saya ada atau enggak. Cuman kayaknya sih ada ya, cuman belum tahu sih kalau saya. Yang penting jadi dalam storytelling tuh player tuh paham gitu ya apa dengan story kita ya. Jadi nggak usah diribet-ribetin ya. Oke, untuk selanjutnya. Oh ya, sama ini sih, sama kalau menurut saya suksesnya storytelling itu bukan sukses storytelling, maksudnya game yang menurut saya yang bagus itu game yang berimpact kepada pemain gitu. Jadi gamenya ini ada impact selain hiburan gitu. Jadi dari game ini dia dapat mendapatkan pelajaran gitu, mendapatkan hikmah, suatu hikmah gitu. Misalnya kayak rupanya bikin aduh ini spoiler lagi ya. Misalnya contohnya di akhir game kami itu kayak ada ngerakit kapal. Rupanya ngerakit kapal itu sulit ya gitu. Apalagi kita tuh ngambil hikmah dulu itu kita tuh zaman-zaman dulu itu susah gitu kan, bikin kapal aja harus ngambil kayu dulu, tebang kayu, ribet lah pokoknya gitu kan. Jadi kita ya dulu zaman dulu itu kayaknya sulit gitu bikin kapal. Jadi
kayak gitu sih. Ada hikmah kayak gitu sih yang ada impact-nya gitu. Yang menurut saya game yang bagus. Jadi berkesan ya kepada player Iya. juga. Iya, ada Bisa terkesan. dilihat. Sama experience-nya itu tersampaikan. Jadi pengalaman bermain game itu tersampaikan. Begitu. Semoga menjawab ya dari Kak Erin. Selanjutnya, Sebenarnya Regi, saya ada pertanyaan untuk Kakak juga. oke. Jadi kan Tanya aja. visual itu nggak pasti ya gitu. Jadi satu visual bisa saja berarti kan beda gitu. Ada bisa ambigu gitu. Jadi kira-kira bagaimana ya supaya orang bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan gitu secara visual biar orang itu nggak salah mengerti kayak tiba-tiba artinya lain padahal kita maunya ini gitu. Nah, itu yang tadi yang saya jelasin sebelumnya. Jadi kita tiap gameplay baru, tiap cerita baru itu kita testing ke pemain. Kira-kira feedbacknya gimana? Ini mereka paham nggak sih yang kita buat? Oh, rupanya mereka nggak ngerti, cuma main-main doang gitu kan. Nggak ada feedback, nggak ada nggak ada pesan yang dia kasih gitu kan. Nah, berarti ini gamenya apa? Atau nggak di feedback itu dia paham gitu kan ceritanya, jadi nggak ada feedback sama sekali, berarti gamenya sukses gitu kan. Itu sih. Bikin testing. Baik, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Diki Hartanto Sukiono. Permisi Kak, izin bertanya dalam pembuatan game, mana yang lebih duluan dibuat? Apakah story, sprites gamenya, atau programming, atau semuanya itu bisa dibuat secara bersamaan? Bisa dibuat secara bersamaan sih. Jadi alangkah bagusnya kita tuh buat gini ya. Kalau yang dapat saya pelajarin ya, kita tuh kalau mau bikin game, misalnya game yang story, kita bikin prototipe dulu, bikin yang awal-awalnya dulu lah. Mereka paham nggak sih apa story awal-awal yang kita sampaikan? Kalau misalnya kita tes mereka aja nggak paham, apalagi kita lempar prototipenya, misalnya kita prototipe baru kita screenshot, kita jadiin GIF gitu kan, baru kita testing, kita ngevalidate market ke, misalnya kita post ke Twitter, rupanya apa dari segi gameplay, dari apa mekanik codingan, mereka kayak nggak ada tertarik itu, apa jumlah apa exposure di sosmed kayaknya rendah biasa-biasa aja, berarti gamenya nggak kurang bagus gitu kan, kayaknya perlu ada yang dievaluasi nih dari game ini. Dari situ kita udah bisa bikin kesimpulan sih. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nathan. God story game apa? Aku kurang paham nih sama pertanyaannya. Mungkin kakak paham nggak apa pertanyaannya? God itu greatest of all time singkatannya. Artinya game. Kakak pernah main nggak? Greatest of all time. Ya belum pernah sih, belum Oh, pernah. enggak. Oh, ini bukan game. Ini singkatan gitu. Greatest of all time story game apa? Story game yang menurut kakak yang paling greatest. Aku salah menangkap ya. Iya, tadi yang udah saya sebutkan tadi, yang Last of Us itu story yang paling mind blowing banget, sama seiring berkembangnya teknologi game juga, mungkin ada yang tahu game ini apa Detroit yang Android itu juga udah bagus juga itu untuk story-nya, karena itu udah pakai AI gamenya itu. udah ngerti pemain, apalagi pas di main menunya itu UI UX-nya itu udah keren banget sih. Iya, di PS. Semoga terjawab ya. Nathan, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah puas ya? Puas belum? Oke. Aku anggap udah puas ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari aku nggak bisa baca namanya, bisa tolong dibantu Roger? Namanya siapa? Muhammad Rifki Adam ya. Ada pertanyaan. Oh iya Kak, jadi aku bacain aja ya. Jadi ya Kak, Baca.
Tadi kan ada mention Half-Life ya. Aku setuju sih, memang Valve background storytellingnya keren banget. Mereka bisa nyeritain cara kerja combine dari cara kerja AI dan gameplaynya mereka sampai kehidupan sehari-hari NPC yang kita temuin tanpa harus banyak ngomong. Kira-kira dari Half-Life sendiri unsur storytelling yang kakak paling suka apa ya? Dan apa aja contoh storytelling di Half-Life yang bisa jadi inspirasi dan contoh buat bikin storytelling kita sendiri? Terima kasih Kak. Ya, yang dari Half ya, yang tadi yang udah saya jelasin sebelumnya, contohnya yang ada dua bagian. Contohnya yang tadi yang pertama yang ada chainsaw mengenai si siapa musuhnya itu. Jadi secara nggak langsung kan chainsaw-nya ini bisa dipakai senjata buat pemainnya untuk membunuh musuhnya itu langsung dapat story dari kenapa kenapa si musuhnya itu tersangkut gitu sama chainsaw-nya itu. Sama yang kedua yang robot, terus ada tong sampah tadi yang kita tuh dikasih botol. Itu botolnya itu bisa kita bisa kita buang ke tempat sampah atau kita lempar ke robotnya. Jadi misalnya kalau kita lempar botolnya itu ke robotnya, robotnya itu marah. Nah, berarti secara nggak langsung kan kita nggak boleh kan lempar-lempar buang-buang sampah ke orang gitu kan. Secara langsung kalau kita buang ke tong sampah, robotnya itu minggir, memberikan pintu kita untuk lewat. Nah, berarti secara nggak langsung, oh berarti kita tuh kalau ada botol yang berjatuhan ya kita buang ke tempat sampah secara benar gitu. Nggak boleh buang-buang sembarangan. Kalau kita buang sembarangan itu langsung dipukul sama robotnya. Kalau yang Half-Life itu sih yang paling berkesan dari game Half-Life 2 itu. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaannya lagi nggak dari Adam? Ada masih mau nanya nggak? Atau udah jelas? Oke, nanti aja. Lanjut dulu. Oke, sip. Aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari ya udah, pelajar aja. Mungkin pertanyaan dari Faustin ya. Maaf Kak, numpang nanya, menurut Kakak FromSoft menceritakan cerita Dark Souls atau Bloodborne dari lore piece benda itu kayak gimana ya? Mungkin saya belum mainin gamenya jadi mungkin belum tahu sih kalau yang Dark Souls sama Bloodborne itu lore piece-nya benda-bendanya gimana. Jadi kalau yang untuk game itu mungkin belum ini sih, belum tahu visual storytelling-nya gimana. Tapi kakak ada nggak game yang menceritakan visual storytelling dari benda-benda gitu juga kayak lore piece, kayak ngumpulin benda atau gimana? Banyak ya. Kalau dari game-game lore piece itu contohnya apa ya? Saya kadang kalau nama game itu agak ini sih. Tahu kayak The Forest itu kan The Forest itu game yang ada story, ada ininya juga kan, ada survivalnya. Player bisa ngumpulin benda-benda untuk ngumpulin barang-barang untuk melanjutkan cerita itu. Jadi misalnya pemain bisa mengumpulin benda-benda itu hanya untuk survival doang, atau memang pemain ngumpulin benda-benda itu untuk melanjutkan story itu. Contohnya itu sih yang The Forest. Oke, semoga menjawab ya, Faustin. Kalau mau ditanya, tanya aja lagi. Ada yang kurang jelas gak? Kalau yang kurang jelas, nanti bisa langsung tanya aja ya. Kita lanjut aja dulu pertanyaan selanjutnya. Aku baca pertanyaan selanjutnya dari Nathan ya. Kak Nova sebagai expertise di storytelling, seberapa penting yang menurut kakak elemen story kalau dibandingkan dengan elemen graphics, gameplay, dan musiknya dalam membuat satu game itu bisa memiliki value yang tinggi gitu? Untuk menurut kakak elemen story kalau dibandingkan dengan, saya masih agak kurang paham sih pertanyaan storytelling
Mungkin kayak berapa pentingnya storytelling gitu kalau bandingkan sama elemen-elemen lain gitu. Biar bisa bikin value gamenya kayak tinggi gitu. Oh, tinggi. Kalau bagi game yang memang menguatkan storytelling itu sangat penting. Kalau misalnya game-game yang kayak mengandalkan cuma gameplay sama art, ya udah. Kalau storytelling ya mungkin beberapa aja melambangkan beberapa hal. Kalau misalnya untuk yang game-game memang berlandaskan story atau naratif, itu storytelling itu sangat penting karena misalnya game story cuman gameplay sama grafiknya bagus cuma story-nya itu kurang menyampaikan, ya percuma gitu kan game story-nya gitu kan. Padahal yang pengen disampaikan dari game story ya game naratif itu ya story itu sendiri gitu kan. Kalau story-nya aja udah kuat, biasa gameplay sama art-nya itu bakal bisa menyesuaikan sih kalau untuk game naratif. Baik, semoga menjawab nggak Nathan? Apa ada pertanyaan lagi? Oke, sip. Aku baca ya pertanyaan selanjutnya. Tadi sebelumnya ada yang raise hand ya? Oh, ada yang raise hand. Iya, dari Aileen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Setelah dipikir-pikir nggak sesuai sama topik webinarnya, jadi saya nggak jadi. Oh, oke. Baik, Rezi lanjutkan saja. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya dari Rai Pramantara mau bertanya. Halo Kak Noval, izin mau bertanya. Tadi kakak sempat bilang kalau kakak mulai game dev sejak SMK ya. Aku sendiri baru kelas 3 SMP dan aku sangat Kayaknya Regi nggak ya. Saya langsung gantikan. Jadi, halo Kak Novel, izin mau tanya. Tadi kakak sempat bilang kalau kakak mulai game dev sejak SMK ya. Aku sendiri baru kelas 3 SMP dan aku sangat tertarik mulai belajar game dev. Tapi aku masih belum mengerti banyak dan sebenarnya agak bingung aku harus mulai belajar tentang game dev dan storytelling itu dari mana. Kakak saat masih sekolah itu mulainya belajar gimana ya? Sama kakak ada saran tools game dev apa aja yang bisa dipelajari oleh pemula? Makasih Kak. Kayaknya menjawab pertanyaan ini harus butuh storytelling juga nih. Nggak apa-apa, storytelling aja Kak. Itu kita masih banyak. Oke. Kalau untuk mungkin dari pengalaman saya untuk buat game itu yang paling penting itu pertama itu passion. Jadi kita harus tahu dulu passion kita di mana gitu. Jadi kita coba awal-awal kita masih sekolah itu kalau bisa kita coba-coba aja tuh semua bidang yang ada di game dev. Kayak kita coba buat cerita gitu. Kita coba ngoding, kita coba animasi, pokoknya kita coba dulu semua yang ada di bidang game dev itu dulu. Terus kita coba cari salah satu yang memang kita suka atau yang paling kuat di situ. Jadi kita coba-coba dulu semuanya selagi kita masih sekolah gitu kan. Selagi masih muda, kita harus coba-coba gitu semuanya. Karena untuk cari passion itu nggak gampang ya. Jadi kita memang harus coba-coba semua hal. Apalagi game dev ya. Game dev itu bidangnya banyak. Jadi nggak hanya coding, animasi dan itu. Di game dev ini bidangnya itu banyak. Ada dari story, dari musik juga ada, dari misalnya kita pandai dubbing karakter juga bisa, kita studi artis juga bisa, cuma environmental 3D juga bisa. Pokoknya game dev ini banyak sekali. Jadi awal-awal kalau mau terjun di game dev itu kita coba dulu semuanya. Terus misalnya kita memang ada satu hal yang memang kuat, ya udah kita fokus di situ aja. Coba fokus di situ sambil misalnya kalau mau bikin game gitu kan. Kayaknya saya pandainya di artis gitu kan. Tapi membuat game nggak ada programmer nih, ya udah kita cari orang yang memang bisa programming gitu kan. Cari tim yang bisa programming. Nah, terus cari tim yang memang satu visi gitu. Itu memang agak sulit sih, cuman ya gitulah, untuk buat tim memang butuh perjuangan gitu kan. Untuk bikin game juga harus butuh perjuangan gitu. Kalau passion sih semua halangan itu
saya yakin bisa dilewati sih karena semua ada jalannya gitu kan. Terus saran tool game dev itu Kakak sama sih kalau mulai belajarnya gimana ya? Ya tadi yang coba-coba dulu semuanya. Eh, Kemarin saya coba-coba 3D, coba-coba level design, kayaknya lebih nyaman deh di sini. Ya udah, saya fokusin di sini gitu kan. Terus untuk saran tool game dev mungkin ya jelas ya kalau bikin game itu butuh game engine gitu kan. Kalau misalnya mau buat game 3D lebih bagus shadernya Unreal gitu kan. Ya udah kita coba belajar Unreal Engine. Cuma kalau mau bikin game smart Android gitu kan, game-game platformer gitu, ya udah coba bikin game coba pelajari Unity Game Engine. Terus di game rupanya nggak hanya melulu tentang tools-tools apa aja. Jadi sebelum membuat game itu yang paling penting ya kalau menurut saya tuh kita harus bikin reason dulu kenapa kita buat game ini. Kenapa kita buat game ini tuh yang paling penting Ki. Paling penting sih kalau kita masih ditanya kenapa kamu bikin game itu, terus jawaban kita masih kayak masih ragu-ragu, ya berarti kita masih belum bisa untuk buat game gitu. Jadi kita kuatin dulu alasan kita membuat game itu. Terus untuk yang tadi tools udah saya jelasin, mungkin sisanya ya tools-toolsnya ya biasa sih. Mungkin yang free aja, jangan nge-crack itu sih ya. Coba-coba tools yang free. Kakak sendiri untuk bikin game kakak pakai tools apa nih sekarang? Kalau kami engine-nya ini pakai Unity untuk WC ini, Unity Game Engine. Kalau untuk modeling pakai yang free juga, Blender. Itu sih. Semoga menjawab ya. Ria, ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Rai maksudnya. Maaf, aku salah sebut nama. Oh ya, selain yang tadi saya jelasin, yang masalah teknis, di game itu ada masalah bisnis juga ya. Jadi kita nggak melulu mikirin teknis. Jadi kita juga mikirin nih, gimana sih kita cara menghasilkan duit dari game misalnya gitu. Kita perjelas juga nih bisnis model game kita mau gimana. Game kita mau premium games kah, atau mau V2P ada iklannya kah, atau mau itu juga harus kita pelajarin sih. Nggak hanya masalah teknis tadi. Itu sih. Kak, aku penasaran nih. To be fair, menurut kakak lebih menarik para audiens untuk open-ended atau close-ended begitu? Karena menurut saya, walau open-ended itu bisa ditafsirkan sebagai player menentukan cerita akhirnya gimana. Saya lebih suka close-ended, gimana gamenya saya tahu pasti ceritanya berakhir gimana. Menurut kakak, mana yang lebih menarik ya? Kalau itu tergantung dari pemain masing-masing ya. Kalau menurut saya suka lebih yang yang tadi yang open ended, karena itu menjadi nggak berhenti di situ saja gitu kan. Maksudnya nggak langsung selesai gitu. Kalau menurut saya yang masih ada kelanjutan itu yang menarik sih. Jadi kayak masih ada Easter egg gitu kan. Nah itu menurut saya yang menarik. Cuman kalau misalnya berakhir di situ hasilnya happy ending atau bad ending, kalau menurut saya ya udah gitu aja gitu. Kalau ada hal bisa dipikirin lagi gitu kan ya, endingnya ya. ya kalau saya lebih suka yang open ended sih. Gitu. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Muhammad Rifki Adam lagi ya. Oh ya Kak, aku penasaran soalnya aku sering dapat tugas dari Binus sendiri buat bikin game yang bisa punya peran penting di masyarakat. Dan to be honest, habis main game kayak NETW, Samudra, Game Indolo, dan seri Metal Gear, aku juga nyadar kalau game itu bisa buat banget jadi media penyampaian dan komentari penting buat masyarakat. Nah, menurut kakak itu seberapa penting dan efektif dari game atau dan seni in general itu sebagai media pembawa cerita dan komentar buat meningkatkan kualitas hidup manusia? Ini kan agak panjang juga ya. Kalau
itu mungkin game sebagai gamification ya, game yang sebagai mungkin edukasi gitu ya. Karena gimana ya, kalau menurut saya ya, kalau game yang bagus itu game yang bisa mencakup seluruh hal gitu, kayak nggak hanya untuk berpesan di masyarakat, cuman sebagai hiburan juga bagus gitu kan, sebagai gamenya tuh nggak hanya apa nggak hanya edukasi doang gitu kan, gamenya bisa hiburan juga ada story-nya, ada social impact-nya, ada macam-macam lah gitu kan. Nah itu game yang semacam itu sih yang menurut saya yang masterpiece, karena dia nggak hanya sebagai edukasi, namun bisa sebagai hiburan yang memang game itu difungsikan sebagai hiburan utamanya. Itu sih. Tunggu jawab ya, Muhammad dari Cadang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sambil kita tunggu pertanyaan baru ya. Aku juga penasaran nih Kak, sambil menunggu pertanyaan baru ya. Jadi kami pengen nanya dong soal proyek perusahaan yang lagi Kakak kerjakan gitu, atau yang sudah dikerjakan. Kalau nggak salah, perusahaan Kakak ada mengembangkan puisi Let Me Out ya? Iya benar. Gimana tahapan tim Kakak untuk mengembangkan game ini untuk memastikan kayak storytelling-nya tersampaikan dengan baik? Ya, yang tadi yang udah dijelasin kan, kalau untuk bisa menyampaikan storytelling yang bisa berjalan dengan baik, kami kemarin hampir tiap minggu itu ada build baru, jadi kami testing di internal kami dulu aja. Kalau misalnya di internal kami paham gitu kan apa yang kita buat, berarti bisa lanjut ke testing yang eksternal gitu. Contohnya yang di game, kami pakai platform game tester, namanya itu kami testing close, cuman yang itu yang testing orang luar negeri gitu kan. Terus kami kirim feedback, kirim kuesioner, kalau mereka paham, biasanya biasanya kami lanjut gitu. Cuman kalau misalnya mereka nggak paham atau banyak feedback, berarti ada yang salah nih di game kami, ada yang storytellingnya mungkin kurang efektif ya, atau kurang tersampaikan ke orang awam gitu. Jadi kami evaluasi lagi yang build yang terbaru itu sih. Aku penasaran Kak, tadi toolsnya yang buat testing itu apa Kak? Kalau kami pakai, ada nama platformnya Game Tester sih, Game Tester. Itu free Kak? Itu bayar. Oh Iya bayar. bayar. Tapi nanti sistemnya jadi orang luar negeri ini ngetesting kita gitu, ngetes game kita, terus Yang bisa balikin feedback ke kita gitu dengan form gitu. ya benar. Begitu. Cuman nggak harus bayar sih. Kami kemarin pernah coba bikin pendaftaran di Discord. Jadi kami ada bikin community di Discord game kami. Itu ada orang-orang luar juga yang secara sukarelawan mau tes game kami gitu kan. Oh. Cuman kami kasih reward gitu kan. Nanti di kredit kami kasih nama kalian sebagai testing gitu. Ada kayak gitu-gitunya. Menarik sih Kak, itu boleh di-share sih Discord-nya kalau ada yang mau tuh ikutan testing game kakaknya. Dipersilahkan. Boleh. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Bilisu. Kak mau tanya, lebih baik memperhatikan sisi grafis atau sisi penyampaian dalam visual storytelling dengan media video? Sisi grafis atau sisi penyampaian dalam. Ini sisi grafis atau sisi penyampaian dalam visual storytelling dengan media video? Kalau bisa dua-duanya ya, lebih baik, karena dua-duanya termasuk sisi grafis sama sisi penyampaian itu juga termasuk visual storytelling ya. Kalau bisa dua-duanya bisa kita perhatikan gitu, nggak hanya satu sisi aja. Jadi selain story-nya dapet, tapi kita juga enak ngeliat grafisnya gitu ya? Iya, enak grafisnya juga. Ngeri membludak di budget Kak katanya. Ya itu bisa tahu game ini nggak ya? Tahu game Paper Please? Itu kan grafisnya kurang ini ya. Cuman
dia memang di gameplaynya itu bagus sekali kan, karena memang dia ngefokusin di gameplay sama di story-nya, cuman di art-nya ya cuma pixel art gitu kan. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia gameplaynya bagus, story-nya bagus, art-nya biasanya kayak agak kurang gitu. Kayak yang di Paper Please itu experience-nya dapat banget sih. Cuma apa bikin experience gimana apa petugas migrasi jadi petugas migrasi gitu kan. Oh, iya sih benar. Glory to art kan. Ini dari Ellen bertanya, kalau cuma bisa pilih satu, utamain mana Kak? Kalau yang mana tadi? Oh, yang sisi grafis atau sisi story ya? Kalau pilih satu tergantung kalian di mana, Mbak. Capability kalian. Kalau capability kalian bagusnya di story, kalian bisa bikin cerita yang bagus ya. Ya di story milihnya. Cuman kalau art kalian bagus ya art kalian yang dikuatin. Tergantung capability masing-masing orang sih. Kalau dia bisa dua-duanya ya udah dua-duanya lah berarti. Aku mau nanya Kak, menurut Kakak tuh buat sebuah story itu di dalam suatu tim kayak gitu kan kita nggak ada khusus role khusus storyboard gitu ya. Itu Kakak gimana? Apa namanya? Yang apa sih namanya? Yang buatnya bareng-bareng kah atau gimana? Ya, dalam buat story pasti ada salah satu orang yang sih yang ditunjuk sebagai pembatas ide. Jadi kalau semuanya bikin story kayaknya idenya bakal gila sih. Maksudnya nggak ada batasan. Jadi kami pilih satu orang di studio yang bakal jadi ngedesain game kami. Jadi satu orang ini bakal ngebatasin ide-ide kami, story kami. Jadi misalnya kami kumpulkan yang satu bikin cerita kayak gini, terus ada yang ngebatasin game desainnya. Kayaknya ini ceritanya terlalu berlebihan deh untuk dijadiin bikin mekaniknya kayak sulit kayak gitu kan. Nah, ya udah berarti kami agak scope-nya story-nya agak kami kecilin lagi gitu sih. Jadi semuanya bisa menghasilkan ide, cuman ada satu orang yang memang dikhususkan untuk ngebatasin ide itu gitu. Yang diwakilkan. Baiklah. Jadi saya lanjut pertanyaan selanjutnya dari Alana lagi. Kak, ada teman saya yang bilang kalau retro games ya itu lebih memiliki rasa visual story yang lebih bersangkutan dengan jiwa game lebih dalam daripada modern game zaman sekarang dengan grafik yang biasa canggih gitu. Menurut Kakak gimana ya? Maksudnya retro games ini lebih visual story-nya lebih ini ya, lebih kuat ya jiwa gamenya. Gimana sih? Agak kurang. Mungkin dijelaskan lebih lanjut, Alana. Kayak lebih rasa jiwa game kayak gimana? Atau kalau boleh, Rick, silakan langsung raise hand aja untuk membahas lebih lanjut. Dan sambil yang kita menunggu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu ya. Oh ya Kak, ini dari Rifki Adam lagi. Speaking of that, kira-kira gimana ya cara nentuin scope buat game, terutama game pertama sih. Tapi buat game-game yang udah ada, tim dedicated juga penasaran sih. Terutama dari budget dan waktu, kira-kira gimana ya cara Kakak dan tim Who Is He nentuin itu. Terima kasih. Ya, yang scope ini jelas ini dulu menjadi problem kami ya, jadi masalah di studio juga. Game kami dulu scope-nya kebesaran. Cuman mungkin dari pengalaman problem-problem itu kami dapat pelajaran. Jadi untuk nentuin scope game yang pertama itu yang pasti kita lihat dulu kapabilitas game kita gimana. Kapabilitas tim kita gimana. Yang udah ada tim ya. Kita lihat dulu kapabilitas tim kita gimana. Misalnya ya tim kita artisnya 3 orang, programmernya 1 orang, ya udah kita coba buat game yang scope-nya memang game yang artnya kita kuatin gitu, game-game yang kuat di art gitu, yang nggak terlalu banyak gameplay gitu. Jadi kita mungkin kita bisa bikin game visual novel gitu kan, itu kan nggak perlu ada programmer yang handal kan, jadi kita lebih kuatin di artnya doang gitu kan. Nah, jadi untuk menentuin scope game itu lihat dari kapabilitas tim kita. Yang kedua lihat dari lihat dari story yang
yang mau kita sampaikan dari game. Tergantung sih kita mau bikin game yang memang cuma buat main-main doang atau yang ada story-nya. Biasa kalau yang ada story-nya itu lebih ini ya, lebih banyak pertimbangannya. Jadi ya yang ketiga juga lihat dari budgetnya juga, dari budget dan waktu pasti. Itu sih nentuin itu sih agak lumayan ini ya, lumayan sulit karena dulu kami nggak ada budget sama sekali untuk bikin game ya. Jadi kami hanya berkorban di waktu di time waktu doang, sama budgetnya pun dari budget uang ongkos kita sendiri gitu kan. Jadi kita memang benar-benar hemat-hematin, ngebudgetin misalnya per bulannya gimana gitu. Jadi misalnya kita bikin prototype game nih, kita nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan kita nggak lanjut gamenya. Jadi kita bikin game yang memang nggak sesuai timing gitu, sesuai misalnya 6 bulan gitu kan. Ya udah kita bikin ide-ide yang bisa, game yang bisa dibikin secara bikin 6 bulan gitu, yang sesuai budget. Ya udah kita coba cari ide-ide yang memang cukup untuk budget 6 bulan gitu. Itu sih kalau yang dari scope. Oke, karena waktunya udah tinggal sedikit, kita sebelum kita penutupan, kita foto-foto dulu yuk. Ayo, yang lain dibuka kameranya. Kita juga menyediakan ini loh, menyediakan virtual background. Kalau yang mau open cam bisa digunakan nih video background-nya, virtual background. Tapi kalau bisa open cam ya, di open cam. Baik, kami serahkan ke yang pengurus dokumentasi ya. Iya. Oke, mohon dibuka semua kameranya. Nanti aku bakal foto. Masih banyak yang belum open cam. Oke, ini ada sekitar 5 slide. Aku bakal foto mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Slide 2. 3, 2, 1. Slide 3. 3, 2, 1. Oke, yang lainnya nggak open cam. Aku tetap foto. Oke, sesi foto selesai. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Alana ya. Terima kasih juga Kak atas pembelajarannya hari ini. Materinya sangat bermanfaat ya. Kami telah belajar banyak hal tentang visual storytelling. Iya. Terima kasih banget Kak untuk waktunya dan materinya ya. Semoga bermanfaat juga buat kalian para peserta untuk lebih mengetahui tentang visual storytelling di video game. Selanjutnya akan ada exit ticket. Untuk yang lain jangan lupa diisi ya exit tiketnya. Ya, bisa langsung di-scan nanti atau langsung klik dari chat yang diberikan oleh panitia. Terima kasih sekali lagi sudah menonton webinar ini. Jangan lupa ya, kita habis ini masih ada acara booth yang bisa dikunjungi di server Discord IGF 2022. Silakan dikunjungi sebelum jam 5. Dan besok juga ada webinar terakhir ya. Jangan lupa jam 1 pada waktu yang sama. Terima kasih. Caranya juga bakal menarik loh. Jangan sampai kelewatan ya nanti.